semuanya, perkenalkan nama saya Hilwa Ufaizati Darsono, mahasiswi semester 4 akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya akan membahas tentang manajemen keuangan yang berfokus pada suku bunga dan obligasi. Teman-teman tahu nggak sih bahwa suku bunga dan obligasi ini sangat mempengaruhi kehidupan kita loh? Kok bisa, Kak? Yuk kita bahas. Nah, teman-teman pasti pernah bertanya nih, kenapa sih harga cicilan makin mahal? Kenapa sih harga barang pada naik? Dan kenapa sih pemerintah terus-terusan bahas utang negara? Sebenarnya apa sih itu? Terus hubungannya sama obligasi sama suku bunga itu apa ya? Yuk kita bahas di slide selanjutnya. Halo teman-teman, jadi topik kita kali ini membahas 3 hal utama. Suku bunga itu seperti air yang selalu mengalir dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, air kadang tenang, kadang deras. Suku bunga pun begitu teman-teman, mempengaruhi pinjaman, tabungan, bahkan keputusan beli rumah maupun kendaraan kita. Yang kedua, obligasi itu seperti setir mobil yang menggerakkan bisnis dan negara. Tanpa setir, mobil tidak bisa dikendalikan. Tanpa obligasi, sulit bagi perusahaan dan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur maupun ekspansi usaha. Yang ketiga, kombinasi suku bunga dan obligasi ibarat peta yang menentukan peluang kerja dan harga barang. Mereka memberi arah tentang kemana ekonomi ini bergerak, apakah lapangan pekerjaan terbuka lebar, apakah harga akan naik maupun turun, semua bisa kita baca dari kedua peta ini. Jadi, meski terkesan teknis dan jauh di dunia keuangan, suku bunga dan obligasi ini sebenarnya adalah napas yang menghidupi sistem ekonomi kita. Dari hal kecil seperti cicilan hingga hal besar seperti kebijakan negara. Mari kita bahas lebih dalam bagaimana kita bisa memahami aliran air ini, mengambil setir dan membaca peta ini dalam kehidupan nyata. Pasti ada pertanyaan, relevan nggak ya topik ini dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut SDGs, Sustainability Development Goals? Tentu relevan teman-teman. Dari sisi kebijakan, topik ini mendukung setidaknya 3 SDGs nomor 8 secara langsung. Yang pertama, melalui obligasi pemerintah yang menjadi modal pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Yang kedua, dengan mendorong ekspansi perusahaan yang sehat yang meningkatkan pertumbuhan real ekonomi, bukan hanya menumpuk utang, tetapi menciptakan nilai nyata. Yang ketiga, obligasi juga memberi kesempatan masyarakat kecil untuk terlibat dalam investasi negara. Ini meningkatkan literasi finansial dan membuka akses kekayaan yang tidak hanya dimiliki kelas atas. Nah, yang kedua, topik ini mendukung SDGs nomor 9, Industri Inovasi dan Infrastruktur. Bagaimana caranya kok bisa mendukung SDGs nomor 9 ini? Pendanaan dari obligasi seringkali digunakan untuk proyek fisik besar yang berorientasi pada pembangunan aset tertentu. Contohnya teman-teman seperti jalan raya, tol, jembatan, maupun energi terbarukan. Dana ini menjamin masuk ke kegiatan inovatif, bukan sekedar belanja birokrasi. Contoh nyatanya, obligasi hijau untuk mempercepat transisi energi. Ini bukan hanya soal lingkungan teman-teman, tapi juga menyiapkan fondasi ekonomi masa depan yang berkelanjutan. Nah, relevansi dengan SDGs selanjutnya yaitu nomor 17, dampaknya semakin meluas teman-teman. Ketika investor lokal dan global membeli obligasi negara, tercipta arus modal yang mendukung program pembangunan nasional. Ini juga mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, menciptakan kemitraan fiskal domestik yang sehat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Jadi, dari level individu sampai level global, suku bunga dan obligasi bukan hanya alat keuangan biasa. Mereka adalah penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, suku bunga dan obligasi itu seperti air, setir, dan peta dalam kehidupan kita. Mereka juga menjadi jembatan menuju pencapaian SDGs
menciptakan pertumbuhan nyata, infrastruktur berkualitas, dan kemitraan yang adil. Setelah melihat dampak besarnya, mungkin muncul pertanyaan dasar nih. Kalau gitu yang dimaksud suku bunga dan obligasi itu apa ya? Mari kita mulai dengan analogi yang sederhana, teman-teman. Suku bunga itu ibaratnya biaya jasa sewa. Kalau Anda meminjam uang dari bank, Anda menyewa uang tersebut dan membayar sewanya dalam bentuk bunga. Sebaliknya, kalau Anda menabung, Anda menyewakan uang Anda kepada bank dan mendapatkan jasa sewa berupa bunga tabungan. Sederhananya, suku bunga adalah harga dari uang itu sendiri. Lalu, kenapa kita bilang suku bunga itu seperti air yang mengaliri kehidupan kita? Karena teman-teman, pergerakannya mempengaruhi hampir semua aspek ekonomi, terutama jika suku bunga tersebut naik. Cicilan kredit rumah, mobil, maupun kartu kredit yang kita pakai ikut naik. Konsumen jadi lebih berhati-hati dalam belanja. Ekonomi pun cenderung melambat. Ini seperti aliran air yang deras, bisa mengikis daya beli dan memperlambat roda ekonomi. Sebaliknya, teman-teman, ketika suku bunga turun, pinjaman menjadi lebih murah, baik untuk usaha maupun konsumsi. Dunia usaha terdorong untuk berinvestasi, investasi pun menggeliat. Dampak positifnya, lapangan kerja tumbuh, ekonomi bergerak lebih cepat. Ini seperti air yang mengalir tenang dan menyuburkan, menciptakan iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Jadi, suku bunga memang ibarat air yang mengalir dan memberi pengaruh ke mana-mana. Lalu, di mana peran obligasi dalam ekosistem ini? Jika suku bunga adalah airnya, maka obligasi adalah saluran dan waduk yang mengatur aliran modal tersebut. Mari kita lanjutkan dengan melihat bagaimana obligasi bekerja dan mengapa ia disebut sebagai setir yang menggerakkan bisnis dan negara. Nah, kali ini kita akan membahas definisi obligasi. Tadi kita sudah membahas suku bunga sebagai biaya sewa uang. Sekarang, apa itu obligasi? Obligasi itu ibaratnya seperti voucher utang. Bayangkan Anda meminjamkan uang kepada pemerintah atau perusahaan dan sebagai buktinya Anda mendapatkan voucher yang menjanjikan mengembalikan pokok plus bunganya di masa depan. Tapi jangan khawatir teman-teman, permainan obligasi ini bisa dibilang relatif aman, terutama jika diterbitkan oleh pihak yang kredibel seperti pemerintah. Di sini saya akan membahas jenis-jenis obligasi tersebut. Obligasi berdasarkan penerbitnya. Voucher kan ada banyak jenisnya teman-teman, dari voucher makanan sampai voucher belanja. Nah, obligasi juga punya jenis-jenisnya sendiri teman-teman. Secara umum, di Indonesia kita mengenal obligasi pemerintah, yaitu diterbitkan oleh negara biasanya punya risiko rendah. Contohnya SUN, ORI, SBR, dan Sukuk. Ini adalah voucher utang negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Yang kedua ada obligasi korporasi. Diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN untuk kebutuhan ekspansi ataupun operasional. Resikonya bisa sedikit lebih tinggi, tapi imbal hasilnya juga biasanya lebih. Nah, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan bentuk kuponnya. Selain dilihat dari siapa penerbitnya, obligasi juga bisa dibedakan berdasarkan bentuk kuponnya atau cara kita menerima bunganya. Yang pertama ada fixed coupon bond. Kupon bunganya tetap dari awal sampai jatuh tempo. Cocok untuk yang suka kepastian. Floating coupon bond, bunganya mengambang, mengikuti patokan suku bunga tertentu seperti BI rate. Naik turun bersama kondisi pasar. Sangat tidak cocok jika menunggu kepastian. Zero coupon bond, tidak ada bunga berkala, tapi jika dijual dengan diskon dan ditebus pada nilai penuh, keuntungannya datang dari selisih harga beli dan harga tebus tersebut. Jadi, ada banyak pilihan voucher utang ini, baik dari segi penerbit maupun cara bagi hasilnya. Lalu, bagaimana cara kerjanya dan mengapa obligasi disebut sebagai setir yang menggerakkan bisnis? Nah, sekarang kita memasuki ke bagian yang paling menarik nih teman-teman. Hubungan antara suku bunga dan obligasi. Kalau kata Gensi nih, hubungan mereka itu ibarat love-hate relationship ya, saling memengaruhi tapi juga saling tarik ulur. Kenapa begitu teman-teman? Karena suku bunga dan harga obligasi ini memiliki hubungan yang berbanding terbalik.
Apabila bunga naik, harga obligasi pun turun. Apabila bunga turun, harga obligasi pun naik. Mengapa bisa begitu? Bayangkan teman-teman memegang obligasi dengan kupon tetap 6%, sedangkan suku bunga naik jadi 8%. Obligasi yang teman-teman pegang jadi kurang menarik, karena orang bisa dapat hasil lebih tinggi dari instrumen baru. Harganya pun ikut turun teman-teman. Sebaliknya, jika suku bunga turun jadi 4%, obligasi teman-teman dengan kupon 6% jadi lebih berharga. Harganya pun naik. Inilah sebabnya para investor selalu memantau pergerakan suku bunga. Ketika bank sentral menaikkan atau menurunkan suku bunga, pasar obligasi langsung bereaksi. Harganya bergerak berlawanan arah. Hubungan love-hate ini juga menunjukkan kenapa obligasi bisa menjadi alat pelindung nilai saat suku bunga turun, sekaligus menjadi tantangan ketika suku bunga naik. Jadi, memahami hubungan ini bukan hanya untuk para investor profesional saja, tapi juga bagi kita yang ingin mengelola aset dengan lebih cerdas. Setelah memahami hubungan unik antara suku bunga dan obligasi ini, mungkin dari teman-teman muncul pertanyaan penting. Lantas, apa manfaatnya bagi kita belajar tentang suku bunga dan obligasi ini? Yang pertama, menentukan biaya pembelian rumah maupun kendaraan dengan cicilan. Dengan memahami suku bunga, kita bisa memilih waktu yang tepat untuk mengajukan kredit maupun membandingkan penawaran dari berbagai bank. Jadi, kita tidak hanya asal pinjam, tapi benar-benar mempertimbangkan. Yang kedua, menentukan profit UMKM saat memulai atau mengembangkan usaha. Pinjaman usaha sangat dipengaruhi suku bunga. Jika bisa mengakses pendanaan dengan bunga terjangkau, termasuk melalui pasar obligasi, kesempatan untuk berkembang jadi lebih besar. Yang ketiga, pembangunan yang kita nikmati sehari-hari pun terhubung dengan obligasi, seperti jalan, bandara, rumah sakit, maupun sekolah. Banyak yang didanai dari obligasi pemerintah ini. Dengan mempelajarinya, kita sadar bahwa investasi kecil kita juga turut membangun negeri ini. Sudah selesainya pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Sebelum saya menutup pembahasan kita kali ini, saya ingin mengajukan pantun. Teman-teman harap menyimak pantun saya baik-baik ya. Air mengalir dari hulu ke hilir. Suku bunga mempengaruhi nasib. Obligasi bagai setir yang kokoh menggerakkan ekonomi dengan pasti. Peta jalan telah kita telusuri. SDGs tertuju di depan mata. Ilmu finansial yang bermanfaat membuka peluang sepanjang masa. Presentasi saya akhiri di sini. Semoga bermanfaat di hari nanti. Bijak mengelola rezeki yang ada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.